Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Elza. Saya merupakan mahasiswa Akperi PTK tingkat 3. Di sini saya akan membuat video tentang lumba fungsi. Selamat menyaksikan. Tentang pengertian lumba fungsi. Lumba fungsi adalah upaya pengeluaran cairan cerebrospinal dengan memasukkan jarum ke dalam ruang subarachnoid. Tes ini dilakukan untuk pemeriksaan cairan di cerebrospinali, mengukur dan mengurangi tekanan cairan cerebrospinal, menentukan ada tidaknya darah pada cairan cerebrospinal untuk mendeteksi adanya flow subarachnoid spinal, dan untuk memberikan antibiotik intrakenal ke dalam kanalis spinal terutama kasus infeksi. Tujuan dari lumba fungsi. Yang pertama, untuk pemeriksaan cairan cerebrospinal, mengukur dan mengurangi tekanan cairan dari cerebrospinal. Yang kedua, untuk menentukan ada tidaknya darah dalam cairan cerebrospinal untuk mendeteksi adanya blok subarachnoid spinal, untuk memberikan antibiotik intrakenal ke dalam kanalis spinal terutama kasus infeksi. Indikasi dari lumba fungsi yang pertama yaitu untuk mengambil bahan pemeriksaan CSF untuk diagnostik dan persiapan pemeriksaan pasien yang dicurigai mengalami meningitis, encephalitis, dan tumor maligna. Yang kedua, untuk menghindari adanya darah dalam CSF akibat trauma atau dicurigai adanya pendarahan subarachnoid. Yang ketiga, untuk memasukkan cairan opah ke dalam ruang subarachnoid. Yang keempat, untuk mengidentifikasi adanya tekanan intrakarnial atau intraspinal untuk memasukkan obat intrakenal seperti terapi antibiotik atau obat sitosik. Indikasi secara khusus yaitu untuk meningitis atau TBC. Yang kedua, pendarahan subarachnoid. Yang ketiga, febris atau kaku kuduk dengan kesadaran menurun dengan sebab yang tidak jelas. Yang keempat, encephalitis atau tumor maligna. Yang kelima, tumor melinium. Yang keenam, sindrom Guillain-Barré bila perlu diulangi atau kurang lebih 1 minggu. Yang ketujuh, kelumpuhan yang tidak jelas penyebabnya. Yang kedelapan, untuk mengidentifikasi adanya darah dalam CSF akibat trauma atau dicurigai adanya pendarahan subarachnoid. Yang kesembilan, ada kejang. 10, paralisis atau paralisis termasuk paralisis nervus 6. Yang 11, ubun-ubun besar menonjol. Kontraindikasi yang terjadi yaitu shock atau renjatan. 2, infeksi lokal di sekitar daerah tempat fungsi lumbal. Yang ketiga, peningkatan tekanan intrakranial seperti tumor, spasmophysis atau hidrosefalus. Yang keempat, ada gangguan pembekuan darah yang belum diobati. Yang kelima, pasien mengalami penyakit sendi-sendi vertebra degeneratif. Yang keenam, ada pasien dengan peningkatan tekanan. Komplikasi yang terjadi yaitu infeksi, iritasi zat kimia terhadap selaput otak, jarum fungsi patah, herniasi, tertusuk saraf oleh jarum fungsi, nyeri kepala hebat akibat kebocoran CSF, meningitis akibat masuknya bakteri CSF, paresitia atau nyeri bokong atau tungkai, injuri pada medula spinalis, injuri pada aorta atau vena cava, herniasi otak, tekanan akibat lumbar puncture. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, ada sarung tangan steril, duk lumbal, kasa steril, kapas dan plester, antiseptik, troli, baju steril, jambu fungsi ukuran 19-20-23, manometer spinal, 2 white tape, alkohol dalam larutan antiseptik, tempat penampungan CSF steril, plester, deper, jam yang ada petunjuk detiknya. Yang terakhir, ada tempat sampah. Anestesi lokal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, ada spet, obat anestesi lokal, dan tempat sampah. Sekian penjelasan dari PPT saya tentang lumba fungsi. Selanjutnya saya akan menampilkan video bagaimana cara pengambilan lumba fungsi tersebut. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan fungsi lumbal. Pastikan pasien atau keluarga pasien telah memahami tujuan, resiko, dan komplikasi tindakan fungsi lumbal, serta telah menandatangani surat persetujuan tindakan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.
Pasien diminta untuk berbaring dalam posisi lateral dekubitus atau duduk. Kepala dan lutut pasien difleksikan secara maksimal untuk memperlebar jarak antar prosesus spinosus vertebra. Tentukan lokasi fungsi dengan membuat garis imajiner dari sias yang memotong prosesus spinosus L4. Titik potong tersebut akan menjadi lokasi fungsi. Operator mencuci tangan, lalu menggunakan alat pelindung diri. Bersihkan area fungsi dengan povidone iodin, dilanjutkan dengan alkohol 70% dengan gerakan sirkular dari dalam keluar. Pasang duk bolong steril pada area fungsi. Berikutnya, lakukan anestesi lokal dengan menggunakan lidokain 1%, suntikan infiltratif ke jaringan subkutan. Pada lokasi fungsi, tusukkan jarum spinal beserta mandrin pada celah intervertebralis dengan sudut 15-30 derajat ke arah kranial secara perlahan. Posisi jarum bevel up atau menghadap ke wajah operator. Selama proses penusukan, usahakan posisi jarum sejajar dengan lantai. Dorong jarum spinal hingga menembus ligamentum flavum, ditandai dengan sensasi pop. Cabut mandrin dan perhatikan aliran CSS. Bila belum ada aliran, putar jarum spinal untuk memastikan tidak ada sumbatan. Bila cairan tetap tidak keluar, mandrin dipasang kembali dan jarum spinal didorong lagi perlahan hingga ada aliran CSS. Bila tetap tidak ada, periksa kembali posisi pasien dan jarum. Setelah CSS mengalir, masukkan kembali mandrin dan lakukan persiapan pengukuran tekanan pembukaan. Pasang 3-way stopcock, dilanjutkan dengan manometer atau blood set, lalu perhatikan aliran CSS. Tunggu hingga CSS berhenti dan tampak undulasi, kemudian ukur dengan penggaris. Catat tekanan pembukaan yang didapat. Tutup jalur CSS ke arah manometer atau blood set, lalu alirkan ke arah tabung steril untuk menampung CSS hingga memenuhi volume yang diperlukan.
Setelah volume cukup, tutup jalur ke arah tabung steril dan biarkan CSS mengalir kembali ke arah manometer. Lakukan pengukuran tekanan penutupan. Setelah selesai, lepaskan 3-way stopcock dan cabut jarum spinal secara perlahan. Tutup luka pungsi dengan kasa steril yang telah dibubuhi povidone iodin. Pasien diminta untuk berbaring selama 2-3 jam untuk mengurangi kebocoran CSS. Ambil darah sebanyak 3-5 ml untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. Segera kirim spesimen yang telah diambil ke laboratorium.